Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Siti Nurkanisa akan menjelaskan mengenai stem cell, yaitu dengan tema terapi gen MSC dari tali pusat manusia pada leukemia myeloid akut. Untuk memenuhi tugas proyek dari mata kuliah stem cell. Selanjutnya yaitu adapun kasus yang akan dibahas yaitu yang pertama, strategi teknologi stem cell apa yang dilakukan untuk terapi atau menyembuhkan leukemia. Kedua, bagaimana prosesnya dari laboratorium hingga ke pasien. Ketiga, pada video dapat dijelaskan jika ada pembentukan stem cell dan protein-protein yang berperan. Baik, yang pertama mengenai strategi teknologi stem cell untuk terapi leukemia. Terapi menggunakan tali pusat telah dikembangkan sejak tahun 1988 yang dilakukan pada seorang anak penderita anemia Fanconi di Paris. Sejak itu berkembanglah minat dunia sains untuk meneliti lebih dalam tentang potensi yang terkandung di dalamnya. Tali pusat menjadi sumber sel punca yang penting, baik itu hematopoietic stem cell ataupun mesenchymal stem cell. MSC yang dapat diekstrak dari jaringan tali pusat memiliki kemampuan untuk memperbarui diri dan efektif untuk menyembuhkan luka bersamaan dengan proses normal penyembuhan luka itu sendiri. MSC tali pusat manusia merupakan sel punca yang memiliki kemampuan multipoten. Sel punca jenis ini relatif mudah didapatkan dan bisa digunakan tanpa masalah etik karena prosedur pengambilannya tidak invasif dan tali pusat merupakan jaringan yang dibuang setelah melahirkan. Di antara berbagai jenis sel punca, mesenchymal stem cell atau MSC telah dipertimbangkan secara khusus dalam aplikasi klinis. Secara umum dilaporkan bahwa MSC memiliki potensi multilineage dan mampu berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel. Kapasitas multilineage MSC menjadikannya target terapeutik yang menjanjikan dan salah satu sumber terapi sel dan sumber obat regeneratif yang paling diperlukan. Karya perintis Kaplan pada tahun 1991 memperkenalkan istilah stroma dan MSC untuk komunitas ilmiah dan menunjukkan bahwa MSC mampu berdiferensiasi menjadi multi-layer sel adiposit. Karena plastisitasnya, pembaruan diri, dan sifat relatif non-imunogeniknya, MSC berpotensi dipertimbangkan untuk regenerasi, transplantasi, dan pengobatan penyakit tertentu seperti iskemia, multiple sklerosis, transplantasi, dan pengobatan penyakit tertentu dan keganasan darah. Dari penyakit tersebut, kelainan hematologis dan keganasan darah mendapat perhatian lebih untuk transplantasi sel dengan MSC. Studi yang sedang berlangsung mengusulkan bahwa MSC adalah target yang baik untuk terapi sel pada berbagai jenis kanker. Mengenai beberapa penelitian yang melibatkan keganasan hematologi telah ditunjuk bahwa MSC mampu menghambat pertumbuhan tumor dengan menekan apoptosis atau proliferasi sel tumor. Meskipun beberapa penyelidikan telah melaporkan bahwa MSC dapat secara langsung mempromosikan proliferasi atau apoptosis sel ganas, hipotesis yang dominan adalah bahwa MSC menekan baik proliferasi maupun apoptosis. Selanjutnya mengenai proses dari laboratorium hingga ke pasien. Yang pertama yaitu isolasi dan kultur MSC dari tali pusat secara explain, yaitu tali pusat yang berasal dari kelahiran seksio, maka tali pusat dapat dianggap steril dan dapat langsung diproses. Sedangkan bila berasal dari kelahiran normal, maka perlu didekontaminasi terlebih dahulu. Dekontaminasi dilakukan dengan mencelupkan jaringan di dalam PBS pada pH 7,4 yang mengandung povidone iodin 0,5% beberapa kali. Dilanjutkan dengan mencelupkan beberapa kali dalam alkohol 70% dan terakhir PBS pH 7,4 untuk menghilangkan povidone, iodin, dan darah. Dan selanjutnya diproses. Tali pusat dibuka, diseksi sambil dibasahi medium komplit, arteri dan vena umbilicalis dibuang, kemudian jaringan dicacah sehingga diameternya seukuran 2-5 mm. Kemudian potongan jaringan diletakkan dalam pelat 24 sumuran, satu potong tiap sumuran dengan bagian berlendir. Saat meletakkan jaringan jangan sampai terbalik karena bila terbalik kemungkinan tumbuh lebih kecil. Bila tidak ingin meletakkan terbalik, jaringan dapat disayat sejajar dan bagian yang dilapisi amnion dibuang. Kemudian tiap jaringan diberi medium komplit sedikit untuk menjaga jaringan agar tidak kering.
Dapat juga jaringan diinkubasi dulu dalam inkubator selama kurang lebih 30 menit. Agar tidak agak melekat, baru ditambahkan medium komplit agak banyak, akan tetapi harus dijaga jumlah medium jangan terlalu banyak agar jaringan tidak terapung. Bila jaringan terapung, maka sel tidak dapat tumbuh keluar. Lalu plat berisi jaringan tali pusat diletakkan dalam inkubator dengan suhu 30 derajat Celcius dengan CO2 5%. Tiap hari plat diobservasi untuk melihat apakah ada yang terkontaminasi, kering atau mulai tumbuh. Bila ada yang terkontaminasi, maka jaringan diangkat, medium disedot dan dilakukan dekontaminasi sumur yang terkontaminasi dengan memberi alkohol 70%, kemudian disedot sampai kering. Bila ada yang hampir kering, ditambah medium komplit, dan bila ada yang mulai tumbuh, dicatat sehingga dapat dipantau lebih teliti, dan bila ada bagian yang konfluens hingga 90% dipanen. SPM atau MSC yang sudah konfluen 90% mediumnya disedot, dicuci dengan PBS pH 7,4 dan diberi triple LE Select 150 sampai 300 mikroliter. Diinkubasi dalam inkubator selama 3-5 menit, lalu diamati di bawah mikroskop inversi. Bila sel sudah tampak membulat semua, diketuk perlahan dasar platnya sehingga sel terlepas. Bila ada yang belum terlepas, diinkubasi kembali selama 2 menit, diamati lagi apakah sel sudah membulat dan lepas atau belum. Bila belum, diinkubasi dapat diulang sampai sel terlepas semua. Bila ada yang belum terlepas, pelepasan dapat dipercepat dengan menyedot trip LS Select dan menyiramkan kembali ke sumur berisi sel dan diresuspensi. Saat sel terlepas, suspensi sel dipindah ke dalam tabung Empendorf atau tabung 5 ml bila banyak sumur yang dipanen. Bila banyak sumur yang dipanen, hasil panen dapat dimasukkan ke dalam satu tabung 5 ml. Sumur yang sudah dipanen kemudian diberi medium komplit sebanyak volume trip LL select dan dicuci, kemudian di medium pencuci tadi dimasukkan ke dalam tabung berisi suspensi sel untuk menetralkan trip LL select. Suspensi sel sebanyak 10 mikroliter diambil, dicampur dengan tripan biru dengan volume yang sama. Diletakkan dalam kamar hitung, kemudian dihitung jumlah sel yang hidup dan yang mati. Sumur yang telah dipanen bila terdapat sisa sel atau bila eksperimen melekat, dapat diberi medium komplit dan dikultur kembali untuk dipanen berulang. Sampai MSC tidak tumbuh lagi, hasil panen dapat dikultur kembali, disimpan beku, dianalisis karakternya, atau digunakan untuk penelitian ataupun uji klinik. Lalu pasase dapat dilakukan berulang-ulang. Sel hasil isolasi disebut sebagai P0. Bila dipasase sel akan menjadi P1, P2, P3, dan seterusnya. Pasase dapat dilakukan berulang-ulang, tetapi ada batasnya. Sel tidak lagi dapat dipasase bila sudah mengalami penuaan, yang dapat diuji dengan uji senesens menggunakan pewarna beta-galaktosidase. Pasase MSC dilakukan dengan mengkultur kembali dengan taburan sel sebanyak 5.000 sel per cm kubik. Bila sel adalah sel segar hasil panen, akan tetapi taburan harus dilipat gandakan 2-3 kali jumlah biasa apabila sel adalah hasil thawing sesudah cryopreservasi. Sharing harus dilakukan dengan merata supaya semua bagian mengalami konfluensi yang kurang lebih sama. Untuk petri atau plat yang dengan sumuran, agar sharing merata dilakukan resuspensi berkali-kali dan suspensi sel dijatuhkan merata di seluruh lapangan. Kemudian didiamkan sekitar 5 menit di dalam BSC agar sel mengendap dan perlahan dipindahkan ke dalam inkubator. Perhatikan jangan sampai terjadi turbulensi. Untuk flash, agar sharing merata dilakukan gerakan angka 8 yang dapat dilakukan di dalam inkubator. Sel yang ditanam kemudian diamati untuk melihat apakah ada kontaminasi, apakah sel sudah melekat, dan apakah sudah konfluen dan dapat dipanen. Bila sudah melekat, sebaiknya medium diganti untuk menghilangkan trip LR select. Selanjutnya penggantian medium. Untuk metode ini wadah dikeluarkan dari inkubator. Saat membuka inkubator jangan lupa menggunakan masker agar kuman dari penapasan tidak masuk ke inkubator. Wadah disemprot alkohol 70% dan diletakkan dalam BSC. Medium disedot dengan hati-hati, jangan sampai melukai sel yang sedang tumbuh. Dan medium komplit segar dimasukkan untuk wadah besar, memasukkan medium komplit ke wadah sebaiknya langsung dari filter supaya terjamin kesterilannya. Mengganti medium pada P0 bila kultur tanpa kotor. Sebelum memasukkan medium komplit, kultur dapat dicuci dengan PBS pH 7,4.
Kemudian selanjutnya dilakukan analisis atau karakterisasi MSC. MSC bersifat melekat pada plastik wadah kultur berbentuk fibroblastik. Fibroblastik mengekspresikan marka permukaan MSC yang dapat diidentifikasi dengan flow cytometry dan dapat berdiferensiasi menjadi osteosit, kondrosit, dan adiposit. MSC minimal harus mengekspresikan CD73, CD90, dan CD105 hingga 95%. Ketiga marka permukaan ini juga dimiliki oleh fibroblast. Akan tapi MSC asal tali pusat juga mengekspresikan marka pluripotensi yaitu CT4, SOX, dan NANOG. Selain itu, MSC juga positif ESS EA3/4 dan GD2. Pada tali pusat terdapat sel punca yang berada di daerah subamnion yang bila dikultur dengan medium epitelial akan menghasilkan sel punca sekresi musin yang disebut sebagai mucin secreting cord leading epithelial cell yang mirip dengan sel punca limbal yang digunakan untuk kelainan korneo karena mengekspresikan AGCG2 dan P61 yang merupakan marka permukaan sel punca limbal. Lalu uji diferensiasi 3 jalur yaitu kondrosit, osteosit, dan adiposit, di mana sel punca atau MSC dikultur hingga 80% konfluens sekitar 4 hari dalam kondisi 30 derajat Celcius, 5% CO2. Setelah 80% konfluens, ganti medium pertumbuhan dengan medium diferensiasi khusus osteosit atau kondrosit dan adiposit. Kultur diferensiasi dilakukan selama 14-21 hari dalam kondisi 37 derajat Celcius, 5% CO2. Medium kultur diferensiasi diganti 3 kali dalam seminggu. Setelah proses kultur selesai, kemudian lanjut dengan proses fiksasi dan pewarnaan. Dalam pewarnaan diferensiasi 3 jalur, yaitu dimulai dari sedot, media, dan dibuang. Sel dibilas PPS 1 kali sebanyak 2 kali. Tambahkan larutan fiksasi wadah kultur sampai sel terendam. Inkubasi pada suhu ruang selama 60 menit. Untuk diferensi osteosit, kultur sel diwarnai dengan 2% alizarin red S pH 4,1 sampai 4,3 diinkubasi selama 20 menit pada suhu ruang kondisi gelap. Untuk diferensi kondrosit, kultur sel diwarnai dengan 1% Asian Blue diinkubasi selama 1-2 jam pada suhu ruang kondisi gelap. Untuk diferensiasi adiposit, setelah fiksasi, kultur sel kemudian dianal 60% isopropanol sesaat, sedot kembali isopropanol, kemudian kering anginkan. Lalu lanjut dengan pewarnaan menggunakan larutan siap pakai oil red O diinkubasi 5-10 menit pada suhu ruang dalam kondisi gelap. Sel kemudian dibilas dengan DH2O sebanyak 3-4 kali, lalu sel diamati di bawah mikroskop infrared. Sebelum dilakukan terapi sel punca, maka pasien dilakukan perawatan terlebih dahulu, yaitu perawatan pengondisian. Lalu dalam prosesnya ke pasien, terapi gen ini teknologi masa kini yang membolehkan gen-gen yang rusak diganti dengan gen-gen normal, di mana terapi ini menggunakan vektor untuk menyisipkan DNA yang diinginkan ke dalam sel dan disuntikkan ke dalam tubuh pasien. Selanjutnya, pembentukan stem sel dan protein yang berperan. MSC adalah sel punca berbentuk spindle melekat pada plastik dan bersifat multipoten yang dapat berdiferensiasi menjadi sel tulang, tulang rawan, dan lemak. MSC disebut juga sebagai sel stroma mesenchymal atau mesenchymal stromal cell adalah subset dari non-hematopoietic adult stem cell yang berasal dari mesoderm. Sel-sel ini memiliki kemampuan untuk memperbarui diri dan dapat berdiferensiasi, tidak hanya menjadi sel yang berasal dari mesoderm seperti kondrosit, osteosit, dan adiposit, tapi juga sel ektodermik dan sel endodermik. MSC dapat ditemukan di jaringan lain pada dewasa seperti susunan saraf pusat, adiposit atau jaringan lemak, otot rangka, dan pankreas. Sel ini dapat secara mudah diisolasi dari sumsum tulang, jaringan adiposit, tali pusat, hati janin, otot, dan paru. MSC didapatkan pertama kali tahun 1980 oleh Friedenstein dan Petrakova dari sumsum tulang. MSC menunjukkan sifat imunoregulasi yang mempengaruhi respon imun bawaan adaptif. Selain itu, tampaknya MSC menghambat eritropoiesis untuk mendukung diferensiasi myeloid melalui produksi sitokin dan faktor pertumbuhan seperti interleukin atau
IL-6 yang ditunjukkan untuk memperluas progenitor myeloid dan menghambat perkembangan eritroid. Dalam konteks ini, peningkatan kadar IL-6 berkorelasi dengan kelangsungan hidup yang merugikan pada pasien dengan leukemia. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Berikut merupakan daftar pustaka yang menjadi rujukan dalam penjelasan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.